Histologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis, salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi dapat juga disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari kumpulan sel-sel yang sangat rapat, tersusun sehingga membentuk suatu lembaran. Jaringan epitel tidak memiliki substansial intraseluler dan cairannya sangat. Fungsi jaringan epitel sebagai pelindung, sebagai alat rekreasi, sebagai penerima impuls, sebagai penyaring atau filtrasi, sebagai absorpsi, dan sebagai respirasi. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi 3, yaitu 1. Epitel pipih. Epitel pipih memiliki ciri selnya berbentuk pipih dengan nukleus bulat di tengah. 2. Epitel batang atau silinder. Epitel ini tersusun oleh sel berbentuk seperti batang dengan nukleus bulat di dasar sel. 3. Epitel kubus. Epitel ini memiliki sel berbentuk kubus dengan nukleus bulat besar di tengah. Klasifikasi jaringan epitel menurut lapisan penyusunnya. 1. Epitel pipih selapis. 2. Epitel pipih berlapis banyak. 3. Epitel batang selapis. 4. Epitel batang berlapis banyak. 5. Epitel kubus selapis. 6. Epitel kubus berlapis banyak. 7. Epitel transis. 2. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan salah satu sel otot dan serat otot yang membantu pergerakan tubuh manusia. Fungsi jaringan otot: 1. Menggerakkan organ tubuh. 2. Menggerakkan kerangka tulang. 3. Menggerakkan jantung. 4. Mengontrol pergerakan jantung. 5. Menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak. 6. Menggerakkan organ pencernaan. 7. Keseimbangan tubuh. Struktur jaringan otot. 1. Tendon. Tendon ialah suatu penghubung otot dan tulang. Tendon mempunyai serabut berwarna putih dan tidak elastis. 2. Fascia. Fascia yaitu sebuah jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan bisa membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. 3. Sarkolema. Sarkolema merupakan salah satu unit struktural jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 01 mm dan panjang 1 sampai 40 mm melapisi suatu sel otot. 4. Miofibril. Miofibril adalah beberapa jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Apabila dilihat dengan mikroskop, miofibril akan terlihat seperti pita gelap dan terang. 5. Miofilamen, yakni berbagai jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. 6. Sarkoplasma. Sarkoplasma sebagai jaringan yang berupa cairan sel otot. Bentuk-bentuk jaringan otot. 1. Jaringan otot polos. Otot ini bekerja secara tidak sadar dan reaksinya lambat, tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. 2. Jaringan otot fluid bekerja secara sadar dan bekerja secara cepat tetapi mudah lelah. 3. Jaringan otot jantung bekerja secara tidak sadar dan bekerja sedang tetapi tanpa lelah dalam waktu yang lama. 3. Jaringan tulang. Tulang terbentuk dari beberapa jaringan ikat yang berbeda, termasuk jaringan tulang, periosteum, sumsum tulang merah, sumsum tulang kuning, dan endosteum. Struktur dari jaringan tulang. Ada 2 jenis struktur utama jaringan tulang, yaitu 1. Struktur tulang kompak. Tulang kompak membentuk lapisan luar semua tulang dan sebagian besar struktur tulang panjang. Unit dasar dari tulang kompak adalah osteon yang juga dikenal sebagai sistem Haversian. Tulang kompak berisi beberapa ruang dan memberikan perlindungan dan
sekitar lapisan luar tulang, serta membantu untuk mengaktifkan tulang panjang untuk menanggung berat badan dan penggunaan ketika beban diletakkan di tungkai, misalnya karena pekerjaan fisik yang berat. 2. Tulang spons. Tulang spons tidak termasuk osteon. Sebaliknya, tulang spons terdiri dari kisi teratur kolom tipis tulang yang disebut trabekula atau balok kecil yang mengandung lamela, osteosit, lacuna, dan kanaliculi. Ruang antara trabekula dan beberapa tulang spons diisi dengan sumsum tulang merah. Fungsi jaringan tulang. Beberapa fungsi tulang meliputi 1. Sebagai pendukung, 2. Sebagai perlindungan, 3. Sebagai membantu dalam gerakan, 4. Sebagai penyimpanan mineral, 5. Sebagai produksi sel darah, 6. Sebagai penyimpanan energi kimia. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tulang pipa, 2. Tulang pipi, 3. Tulang pendek. 4. Jaringan darah. Jaringan darah ditemukan di dalam pembuluh darah arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena, dan juga dalam bilik jantung. Struktur jaringan darah. Darah terdiri dari banyak komponen, termasuk 55% plasma dan 45% komponen, yaitu sel darah. Dari jumlah tersebut, 99% adalah eritrosit atau sel darah merah, dan 1% adalah leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau platelet darah. Komponen utama darah yaitu 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna pucat yang berisi sel-sel darah yang disebutkan dalam 3 subbagian di bawah ini. Itu adalah sekitar 90% air berwujud massa karena zat terlarut. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk fisik sel berbentuk cakram yang tidak memiliki inti ketika dewasa. Mereka mengandung senyawa besi yang disebut hemoglobin yang memberikan darah warna gelap. 3. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah sel darah yang berwarna buram, yang berarti bahwa mereka tampak padat daripada transparan sehingga orang tidak dapat melihat melalui mereka. 4. Trombosit darah. Trombosit adalah badan berbentuk cakram sangat kecil yang tidak memiliki inti, memiliki peran penting dalam pembekuan darah sehingga mereka berkumpul di lokasi cedera. Fungsi jaringan darah. 1. Sebagai pengangkut. 2. Menjaga suhu tubuh. 3. Mengontrol pH. 4. Menghilangkan racun dari tubuh. 5. Pengatur cairan elektrolit. 5. Jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan sebuah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup di mana sebagai menghantarkan impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tepi untuk menuju ke sistem saraf pusat, begitu sebaliknya. Seluruh tindakan manusia dan hewan akan tercermin melalui sistem saraf otak maupun sumsum tulang belakang. Mengapa? Karena otak akan berpikir serta memberikan respon terhadap seluruh tindakan bergerak manusia. Dengan begitu, aktivitas seluruh manusia akan dikendalikan melalui sistem saraf. Fungsi sistem saraf. 1. Untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. 2. Memberikan suatu respon. 3. Mengolah rangsangan. 4. Memberikan suatu tanggapan. Struktur penyusun sistem saraf. 1. Badan sel. 2. Inti sel atau nukleus. 3. Sitoplasma. 4. Dendrit. 5. Neurit atau akson. 6. Sel hewan. 7. Sinapsis. 6. Jaringan lemak. Jaringan lemak atau adiposa merupakan sekumpulan sel yang menaruh lemak. Jaringan ini yakni jaringan ikat spesial yang menaruh cadangan lemak. Jaringan lemak memiliki sel yang mana substansi dasarnya merupakan lemak. Fungsi jaringan lemak. Fungsi jaringan adiposa atau jaringan lemak adalah penyimpanan sekaligus pelepasan energi ke seluruh tubuh manusia. Sel pada jaringan adiposa menghasilkan hormon yang merespons sinyal dari sisi organ ke seluruh tubuh.
Struktur atau karakteristik jaringan lemak. Struktur atau karakteristik jaringan lemak yang membedakan dengan jaringan yang lain yakni 1. Wujud selnya cenderung bulat. 2. Dimensi sel bervariasi. Komposisi jaringan lemak. Kebanyakan sel yang ditemui dalam jaringan adiposa merupakan adiposit. Adiposit memiliki tetesan lemak yang tersimpan yang bisa digunakan untuk tenaga. Adiposit yang berasal dari sel-sel prekursor yang tumbuh jadi salah satu dari 3 tipe jaringan adiposa, yakni jaringan adiposa putih, jaringan adiposa coklat, dan jaringan adiposa beige. Posisi jaringan lemak. Jaringan lemak ditemui di bermacam tempat di dalam tubuh. Sebagian posisi tercantum susunan sekutan di dasar kulit, dekat jantung, ginjal, serta jaringan buah dada, serta dalam bokong, paha, serta rongga perut. Klasifikasi jaringan lemak. 1. Jaringan lemak kuning. Sel-sel pada jaringan ini cuma mempunyai satu vakuola lemak yang merupakan tempat penyimpanan tenaga utama untuk organisme. 2. Jaringan lemak coklat. Sel-sel pada jaringan ini mempunyai beberapa vakuola lemak serta banyak mitokondria. Mereka mengganti tenaga kimiawi jadi tenaga panas apabila terangsang. 7. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah suatu jaringan yang fungsinya menunjang maupun mengikat bagian maupun organ lain. Jaringan ikat merupakan jaringan yang banyak ditemukan di dalam tubuh serta memiliki susunan sel dengan jarang ataupun menyebar dalam suatu matriks ekstraseluler. Ciri-ciri jaringan ikat. 1. Letak sel jaringan ikat tidak berdekatan namun hanya terhubung di ujung protoplasmanya saja. 2. Memiliki sebuah komponen intraseluler atau dikenal matriks. 3. Memiliki bentuk sel yang tersebar maupun tidak beraturan, sitoplasma bergranula serta inti sel menggelembung. Fungsi jaringan ikat. 1. Mengikat serta menyokong jaringan lain. 2. Menyambungkan antar jaringan. 3. Melindungi organ-organ yang ada. 4. Transportasi cairan yang terdapat di dalam tubuh. 5. Sistem imunitas pada tubuh. 6. Membungkus jaringan lain. 7. Menyimpan sebuah cadangan makanan. 8. Membunuh patogen yang jahat. Struktur penyusun jaringan ikat. 1. Sel-sel. A. Fibrolas ialah sebuah sel yang bentuknya serat, di mana fungsinya untuk mensekresikan protein. B. Makrofag ialah suatu sel yang memiliki bentuk tidak beraturan serta fungsinya sebagai pinositosis dengan fagositosis. C. Sel tiang ialah sel yang fungsinya memperoleh heparin serta histamin. D. Sel lemak berfungsi sebagai penyimpanan lemak sel, kemudian lemak akan membentuk jaringan lemak maupun jaringan adiposa. E. Sel plasma bentuknya tidak beraturan serta fungsinya melawan patogen. 2. Matriks. A. Serat kolagen berada pada tendon di mana fungsinya sebagai penghubung otot serta tulang. B. Serat elastis bersifat elastis dan memiliki tingkat kelenturan yang tinggi. C. Serat retikuler berfungsi sebagai penghubung jaringan ikat serta jaringan yang lain. Serat retikuler ini berada pada hati limfa serta kelenjar limfe.